rekomendasi Expert Committee on Drug Dependency ECDD atau World Health Organization WHO pada sidang komisioner on drug tahun 2020, keputusan bahwa pengaturan pemanfaatan ganja dikeluarkan dari Skedul 4 Single Convention of Drug tahun 1961 sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan meskipun tetap berada dalam pengawasan yang ketat. Dalam Skedul 1 yang artinya masih dalam pengawasan internasional secara ketat. Jadi betul-betul dalam pengawasan atau pemeriksaan yang sangat ketat. Pada tahun 2020, Kanada juga melegalkan penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Selamat pagi teman-teman. Salam hormat untuk semua peserta panitia yang membutuhkan tentu saja karena harus diatur juga bentuk obatnya, lalu kemudian siapa pasien yang boleh dapat, bagaimana memberikannya, menyimpannya seperti apa, itu harus diatur. Persoalannya soal persepsi, jadi seakan-akan kita tuh harus meneliti dari awal sekali bahwa semua studi tentang ganja di luar negeri itu nggak valid gitu. Nah, apakah setelah ganja medis legal di negara-negara ini, lalu negara-negara ini jadi hancur, berantakan, generasi mudanya tidak produktif, lalu kemudian banyak kriminal di jalan-jalannya? Kan nggak demikian. Ingin juga saya menjelaskan bagaimana varietas ganja di Indonesia. Ya, ini tadi sejarah detail, ya, ini gambar-gambarnya, silakan slide-nya. Ya. Nah, itu perbedaannya di sana ya. Jadi BNN tidak bisa mengiyakan saja kalau ada rencana melegalkan, tetapi inilah alasannya. Jadi ganja Indonesia ini bukan untuk medis. Kenapa? Ya itu alasannya tadi. Sehingga perlu memang terus dikaji. Kalau di sini ada peneliti, memang harus terus diteliti. Kalau itu toh akan diarahkan untuk medis, seperti apa seharusnya? Nah, mungkin ini menjadi kewenangan instansi atau kementerian lembaga lain. Kalau saja seluruh mahasiswa di Siliwangi ini bisa bergabung dengan sama kami, itu sangat luar biasa sebagai agent of change, sebagai agen-agen untuk mengajak para penyalahguna narkoba ini kembali kepada jalan yang benar. Yang terakhir, ini juga menjadi alasan mengapa ganja di Indonesia dilarang, karena ganja Indonesia berbeda dengan ganja di negara lain. Saya sarankan Anda sebagai sivitas akademika untuk membaca penelitian dari PATE atau PET, mungkin saya tidak tahu cara menyebutnya apa, tentang Chemical Ecology of Cannabis Journal. Ini membuktikan bahwa cannabis ini dipengaruhi oleh sistem ekologi di dalam iklim Indonesia itu sendiri. Jadi kalau saya anggap seperti ini ya, kalau misalnya ganja di Indonesia dianggap THC-nya lebih tinggi, misal di Aceh, saya setuju. Tapi THC dan CBD itu, kalau saya ibaratkan, dia sama seperti asam dan manisnya buah jeruk sebenarnya. Begitupun dengan CBD dan THC di dalam ganja, itu dipengaruhi oleh faktor ekologi yang sama. Jadi, ganja yang ditumbuhkan di dataran tinggi, cenderung THC-nya akan lebih tinggi, sedangkan ganja di dataran rendah, THC-nya lebih rendah. Bahkan waktu panen pun akan mempengaruhi, entah pagi, siang, malam. Bahkan, PET ini membuktikan keberadaan halilintar itu akan mempengaruhi komposisi dari THC dan CBD-nya itu sendiri. Kalau ternyata riset di Indonesia berhasil membuktikan bahwa THC akan selalu tinggi dibandingkan CBD, tapi tetap ada CBD-nya yang artinya masih punya potensi di bidang medis, cuma risikonya lebih tinggi, maka artinya hanya bisa digunakan di lingkungan rumah sakit saja. Jika kita memang percaya bahwa ganja berbahaya dari beberapa riset, mengapa begitu sulit untuk percaya bahwa ekstrak ganja sangat bermanfaat dari banyak riset yang ada? Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pemantik untuk diskusi kita hari ini. Apakah ganja memiliki zat yang menyebabkan seseorang mengalami kecanduan? Kalau misalkan ada, zat apa itu? Yang menyebabkan psikoaktif dan menyebabkan kecanduan itu dari ganja adalah THC-nya. Sebenarnya saya ingin menanggapi beberapa pernyataan dari para pemateri ini. Tapi yang menariknya adalah bantahan-bantahan saya sudah diberikan oleh Pak Rian gitu. Ini sungguh menarik kalau kita lihat dari kacamata ekonomi, di mana sebenarnya berarti ada potensi ekonomi dari ganja.
Terlebih setelah kita mendengar pemaparan dari Bapak Rian tadi yang menurut saya cukup intelektual, menjelaskannya dengan sudut pandang ilmiah, bahwa kita bisa memanfaatkan cukup banyak ganja. Lagi-lagi sangat menyenangkan karena perspektifnya ramai, dari kiri, dari kanan, atas, bawah. Saya cuma pengen menanggapi beberapa hal, terutama soal perubahan undang-undang yang tadi Mas Haris angkat. Justru sebenarnya pasca reformasi ada kecenderungan yang agak aneh. Oke, terima kasih. Sepertinya saya nggak banyak yang harus ditanggapi dari Haris ya, karena kalau dilihat Haris frekuensi gelombang otaknya sama sih, selaras dengan saya sendiri sebetulnya. Selanjutnya Bapak Rian Ardiansyah, dipersilakan untuk closing statement-nya. Oke, closing statement ya. Saya ingin kita semua membayangkan jika kita semua terdampar dalam satu pulau yang tidak ada tumbuhannya, dan Tuhan hanya memberikan kesempatan satu pilihan untuk menentukan tumbuhan apa yang akan mendampingi hidup kita di pulau itu sampai masa hidup kita selesai, maka kita pasti akan memilih satu tumbuhan yang memiliki kebermanfaatan dari berbagai hal. Mungkin kita akan memilih tumbuhan yang juga selain bisa dijadikan bahan makanan, bisa dijadikan sumber ketenangan, kemudian bisa mengobati luka, bidang medis, serat pakaian, dibuat jadi bahan kertas, bahan bakar, bahan penerangan, dan lain sebagainya, maka orang itu akan memilih ganja. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.